Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Saudara sehat? Haleluya. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang berkaitan dengan kita yang mungkin masih ada yang mengalami kelemahan tubuh atau sakit. Yaitu firman yang berbicara tentang Lev Sameah Yaitiv Kehah, yang artinya jantung yang bersukacita mengerjakan kesembuhan. Saya pernah menyampaikan ini beberapa tahun yang lalu, tetapi karena saya melihat masih ada yang baru dari firman yang berbicara tentang jantung yang bersukacita mengerjakan kesembuhan, maka saya akan menyampaikan ini lagi dengan hikmat yang baru juga yang Tuhan tambahkan, saudara. Saya tidak akan mengajak saudara membaca ayatnya. Karena apa, saudara? Karena ayat di kitab suci yang kita punya itu tidak sesuai dengan terjemahan yang aslinya, yang benar. Kalau yang benar itu bisa saudara lihat yang di depan ini. Lev Sameah Yaitiv Kehah. Itu artinya yang benar jantung yang bersukacita mengerjakan kesembuhan. Tapi coba saudara lihat yang versi kitab suci kita punya. Di situ ditulis apa? Soda gembira? Hati yang gembira apa? Adalah obat. Nanti saudara akan tahu bedanya. Dan dahsyatnya arti yang sesungguhnya. Saudara akan ngerti. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kita ketahui, ayat ini sangat familiar di telinga setiap orang, saudara. Kalau saya katakan di telinga setiap orang, itu artinya tidak hanya di telinga kalangan kekristenan atau kalangan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh. Bahkan kalau kita perhatikan, yang mengutip ayat ini itu tidak hanya orang-orang dari kalangan kita juga. Tapi semua orang dari semua iman percaya, kalau saudara perhatikan, mereka juga mengutip ayat ini. Dan biasanya mereka pakai ayat ini untuk apa? Yang pertama untuk memotivasi. Lalu yang kedua untuk menghibur orang yang sedang sakit atau sedang dalam masalah. Di situ orang akan mengatakan apa? Sudah, jangan terus-terusan sedih. Jantungmu dibikin yang sukacita. Karena kamu tahu, jantung yang sukacita itu bisa mendatangkan kesembuhan loh. Nah, biasanya kan orang kalau menghibur orang yang sedang dalam masalah atau sakit kan begitu, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini dalam terjemahan aslinya itu tidak sekedar ditulis jantung yang bersukacita adalah obat. Tapi lebih dari itu. Jantung yang bersukacita bisa mengerjakan kesembuhan. Dan ini terjemahan yang lebih dalam artinya. Kenapa saya katakan lebih dalam artinya? Karena kalau hanya dikatakan obat, yang namanya obat itu belum tentu bisa menyembuhkan. Coba saudara perhatikan berapa banyak orang didiagnosa kena penyakit ini itu, lalu dikasih obat. Tapi berapa banyak di antara mereka yang tidak sembuh-sembuh dengan obat yang diberikan. Jadi kalau sukacita cuman jadi obat, belum tentu sukacita itu bisa menyembuhkan. Paham saudara? Tapi kalau sukacita itu dikatakan mengerjakan kesembuhan, pasti sembuh enggak kira-kira? Pasti sembuh. Ya, jadi iman kita di sini malam ini sedang diaduk-aduk, saudara. Dengan satu terjemahan yang lama dan terjemahan yang baru. Melalui terjemahan yang lama dan terjemahan yang sesuai aslinya, iman kita itu sedang diaduk-aduk. Saya sih berharap malam ini yang sakit itu online. Ya, jadi supaya dengar. Mereka mendengarkan apa malam ini. Kalau mereka ada yang sakit dan ikut online, saya berharap
mereka digugah imannya. Bahwa kalau mungkin mereka ketika sakit, saya perhatikan orang masuk angin ini manja, saudara. Baru masuk angin sudah apa? Kelentrak-kelentruk, lemes. Saya berharap malam ini siapapun saudara yang mendengarkan firman ini, saudara akan digugah imannya. Bahwa melalui kitab Misle atau Amsal 17 ayat 22 ini, dan melalui terjemahan dari bahasa aslinya, kita diberitahu bersama-sama bahwa jantung kita yang bersukacita itu memiliki satu kekuatan yang besar untuk bisa menyembuhkan sakit penyakit kita. Menyembuhkan tubuh kita, bukan menyembuhkan sakit penyakit ya. Sakit penyakit perlu disembuhkan enggak? Enggak perlu, penyakit itu dibuang ya. Menyembuhkan tubuh kita. Jadi kalau sukacita itu cuma jadi obat, itu belum tentu bisa menyembuhkan. Tapi kalau dikatakan mengerjakan kesembuhan, pasti sembuh. GH di sini saudara. Ini ya saudara perhatikan di sini ada kata GH. GH itu artinya healing atau penyembuhan. Artinya bukan medicine, bukan obat, tapi healing atau kesembuhan. Ayat yang selama ini dipakai orang untuk memotivasi atau menghibur orang ini saudara. Sebetulnya ayat ini punya arti yang lebih dalam. Kalau saja orang itu mau melihat dari bahasa aslinya atau dari bahasa Ibrani. Dan ketika suatu hari Ruach HaKodes itu memberi satu hikmat kepada saya tentang ayat ini, di situ saya baru tahu bahwa ternyata begitu dalam arti dari ayat ini. Tapi di sini saudara, kita harus tahu dulu satu hal. Kenapa ayat ini lebih tepat diterjemahkan jantung yang sukacita dan bukan hati yang sukacita? Kenapa kok ayat ini lebih tepat kalau diterjemahkan jantung yang sukacita bukan hati yang sukacita? Nah seringkali orang ketika melihat ayat-ayat kitab suci, saya perhatikan orang itu hanya melihat dari sisi kiasan atau penggambarannya. Maka kalau kita perhatikan karena orang itu sudah terbiasa melihat ayat-ayat kitab suci dari sisi kiasan atau penggambaran, dianggap segala sesuatu yang ditulis kitab suci itu rata-rata sebagian besar itu kiasan atau penggambaran, maka orang ngomong apa seringkali saudara? Ya enggak apa-apa toh, pakai istilah hati yang gembira. Kan yang dimaksud hati di sini itu gambaran dari perasaan. Jadi enggak masalah lah dikatakan hati yang gembira, karena hati di sini gambaran dari perasaan. Padahal saudara, kalau orang itu mengatakan perasaan, ketika kita merasa senang, ketika kita merasa takut, ketika kita merasa terkejut, organ tubuh yang pertama kali merespon itu apa? Jantung. Kalau saudara tidak percaya, coba saudara buktikan. Jantung kita ketika kita takut, coba saudara pegang jantung saudara. Lalu ketika saudara gembira, lalu ketika saudara terkejut karena mendengar sesuatu, atau ketika saudara sakit, jantung kita itu akan apa ini? Berdegup. Entah itu berdegupnya kencang atau lemah. Dan kalau saudara perhatikan di situ ada getaran-getaran yang kita rasakan di jantung kita. Tapi coba ketika kita takut, coba juga ketika kita sedih atau ketika kita sedang gembira. Coba saudara pegang daerah sekitar hati kita yang sebelah kanan. Responnya hati atau kira-kira apa yang bisa saudara rasakan dari hati? Ada enggak kira-kira? Ada enggak? Enggak ada. Coba saudara pegang waktu saudara kaget terkejut. Saudara takut, saudara deg-degan kenceng gitu. Saudara pegang area daerah hati sebelah kanan ini. Hati kan sebelah kanan ini. Kira-kira di situ ada getaran-getaran apa? Atau yang saya sebut ada respon apa saudara kira-kira? Tidak ada. Ini artinya yang merespon yang kita rasakan itu jantung, bukan hati. Maka melalui Shelomo,
Bapak Yahweh itu memberitahu Lev Sameah Yeitif Keah, yang artinya apa? Jantung yang bersukacita mengerjakan kesembuhan, mengerjakan Keah. Jadi kalau kita bicara perasaan saudara, seharusnya yang dituju itu siapa? Jantung. Kalau kita bicara perasaan itu harusnya yang dituju jantung, bukan hati. Karena yang responnya kelihatan pertama kali siapa? Jantung. Jadi kalau orang seringkali mengatakan apa? Ya enggak apa-apalah. Hati itu kan gambaran dari perasaan kita. Padahal kalau kita bicara perasaan, pas kita merasakan senang, kita merasakan sakit, kita merasakan takut, terkejut, organ tubuh yang pertama kali kelihatan responnya itu jantung. Jadi kalau kita mau bicara soal perasaan, seharusnya yang dituju itu arahnya ke jantung, bukan ke hati. Nah, sekarang kita akan melihat kenapa jantung yang bersukacita itu bisa mengerjakan atau memberikan kesembuhan atas tubuh kita. Yang pertama, jantung yang bersukacita bisa mengerjakan kesembuhan itu karena di dalam sukacita ada kuasa Bapak Yahweh. Maksudnya apa ini saudara? Tanpa kita sadari saudara, sebetulnya ketika kita bersukacita, saudara boleh percaya atau tidak, di dalam sukacita ada kuasa Bapak Yahweh di situ. Ya, saudara boleh percaya atau tidak. Ketika kita bersukacita, sampai kita ketawa saja itu loh saudara. Di dalam tertawa kita yang menunjukkan ekspresi jantung kita yang sedang bersukacita. Sebetulnya di dalam tertawa kita di situ itu ada kuasanya Bapak Yahweh. Cuman kalau saudara tidak melihat ini dari pola Ibrani, saudara tidak akan pernah ngerti. Ya, nah ini maksudnya apa? Ini bisa kita lihat dari huruf sin yang ada di dalam kata sameah yang artinya sukacita. Di mana huruf sin ini memiliki arti syadai yang adalah kebesaran Bapak Yahweh, yaitu sebagai Yahweh El Shaddai atau Yahweh Maha Kuasa. Jadi kalau sin itu artinya syadai, yang adalah kebesarannya Bapak Yahweh sebagai Yahweh El Shaddai atau Yahweh Maha Kuasa. Jadi sin itu juga representasi dari kuasa itu sendiri. Dengan kata lain ada kuasa di dalam sameah atau di dalam sukacita atau di dalam kegembiraan. Maka itulah jantung yang bersukacita. Sukacita itu akan mengerjakan kesembuhan karena di dalam sukacita ada apanya ini? Ada kuasanya. Ini tidak akan pernah kita tahu saudara, selama kita itu tidak pernah melihat ayat ini di dalam perspektif Ibrani. Ya, jadi sekali lagi saya sering mengatakan di tempat ini berkali-kali, betapa dahsyat dan luar biasanya perspektif atau akar iman kita, akar Ibrani itu. Setiap apapun yang diucapkan nabi-nabi, raja-raja, rasul-rasul zaman Bapak Yahweh dan Yesua dulu, mereka ketika bicara itu bukan sembarang ngomong saudara. Tapi setiap apa yang mereka katakan itu betul-betul ilham roh. Yang kita gampangnya nyebut itu hikmat. Mereka ngomong itu dikasih hikmat. Mulutnya itu seperti dituntun ngomong seperti ini. Satu di antaranya ngomong apa? Bapak Yahweh melalui Shelomo. Dia katakan apa? Lev Sameah Yeitif Gehah. Jantung yang bersukacita mengerjakan kesembuhan. Ada sesuatu yang dikerjakan. Kalau dikatakan mengerjakan, berarti yang ada di dalam kita itu, atau sesuatu yang ada di dalam kita itu aktif atau pasif saudara? Aktif, betul sekali. Ya, jadi yang ada di dalam kita itu ada sesuatu yang aktif. Nah pertanyaannya, yang aktif, yang mengerjakan kesembuhan itu apa? Ya ini, apa ini? Kuasa. Kuasanya siapa? Bapak Yahweh. Kebetulan enggak kira-kira di kata sameah
Huruf sinnya itu punya arti Shaddai, yang adalah keagungan Bapa Yahweh sebagai Yahweh El Shaddai. Jadi kalau kemarin saudara dan saya itu sempat ambruk, tapi sekarang ngadeg lagi, berdiri lagi. Zat aktif yang mengaktifkan sel kesehatan saudara. Ini namanya kalau mau ngerti. Apa ini tadi? Kuasa. Dan itu ada di dalam kata sameah. Maka kalau saudara sakit, itu jangan pasang tampang melas. Jangan, kalau sakit itu dipakai ketawa-ketawa, dipakai guyon-guyon gitu loh. Dipakai seneng-seneng. Nggak usah dumeh loro terus mukanya harus ditekak-tekuk. Nggak usah, ternyata percuma enggak sekarang kalau saudara sudah ngerti begini. Percuma. Ternyata di dalam sukacita itu ada kuasanya. Dahsyat bukan? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kita sadari, sebetulnya di dalam sukacita itu ada kuasa Tuhan di situ. Selama ini kita tahu ayat ini saudara. Kita tahu jantung yang sukacita itu bisa menyembuhkan. Dan benar saja, survei itu juga membuktikan. Ketika ada orang yang sakit, dan dia coba mengatur suasana jantungnya itu bisa sukacita. Saudara ngerti, kesembuhan itu betul-betul terjadi di dalam tubuhnya. Bahkan saudara, sampai ada metode penyembuhan yang saya katakan tidak lazim untuk penyakit stroke. Apa saudara? Pernah ada orang yang stroke lumpuh di bagian kaki ya. Dia cara menyembuhkannya bagaimana? Dia tepuk tangan setiap hari. Setiap pagi dia sambil berjemur, di situ dia buka bajunya, dia tepuk tangan. Sampai tetangganya itu mendengar dan melihat, ini orang kok setiap hari keplak-keplok, suruh plak-plok, ya apa toki? Dicari ke sana sini. Oh ternyata tetangganya yang sedang sakit stroke. Dia lihat setiap pagi setelah dia berjemur, sambil berjemur dia tepuk tangan. Plok, 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 dan itu keras. Tepuk tangannya bukan sing tangannya ditakup gini loh. Tapi sing jarinya dijembreng 5 begini, terus dituamplok kayak gini. Plok, plok, plok. Kalau saya naik tepuk tangan itu loh. Ya toh, kan suaranya sampai memekakkan telinga itu. Nah itu terus dia lakukan ceplok, ceplok. Jadi antar jari, ruas jari itu dibenturkan dengan jari satunya. Plok, plok, plok begitu. Saudara tahu? Tidak lama, sekitar 3-4 bulan kemudian, orang itu bisa jalan saudara. Stroke-nya sembuh. Karena apa? Karena ternyata saraf-saraf yang berhubungan dengan kaki yang ada di telapak tangan itu distimulasi lewat tepuk tangan ini saudara. Itu kan kalau bagi dunia awam, orang awam kan bukan sesuatu yang lazim. Kalau orang awam yang namanya stroke itu ya harus melewati apa? Pengobatan medis macam-macam dan memakan waktu yang lama. Tetapi kesaksian ini, saya mendengar sendiri kesaksian ini melalui sebuah artikel. Ini kisah nyata saudara. Orang tua itu yang stroke lumpuh di bagian kakinya, dia bisa jalan lagi dalam kurun waktu 3-4 bulanan kalau tidak salah. Setelah dia melakukan terapi tepuk tangan sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ orang yang menyarankan supaya orang tua ini, bapak tua ini melakukan terapi tepuk tangan, itu juga memberitahu, Om, pada saat Om tepuk tangan, tapi Om jangan cuma tepuk tangan ya. Om hatinya harus senang ya, kalau mereka ngertinya masih hatinya ya. Hatinya harus dibuat senang, dibuat sukacita. Nah terus sambil Om tepuk tangan, itu saudara. Dan itu betul-betul terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini bagi kita bukan satu metode yang lazim, tapi ternyata itu bisa menyembuhkan juga. Cuman
Kalau kita ditanya kenapa jantung yang gembira itu bisa menyembuhkan, alasannya apa, Pak? Nah, kalau kita bicara dengan orang awam, mungkin mereka akan menerima begitu saja, saudara, nasihat kita. Tapi ingat, yang kita hadapi di luaran sana itu tidak hanya orang awam. Yang saya katakan orang awam kalau dikasih nasihat, oh begitu ya Pak, ya sudah coba saya lakukan. Begitu. Tapi kita itu juga akan ketemu dengan orang-orang kritis, orang-orang kritis. Orang-orang yang saya katakan tidak puas dengan jawaban seadanya, dengan jawaban pokoknya. Orang yang kalau kita jawab, ya pokoknya seneng we, sukacita saja, mesti kamu mari. Lalu orang itu tanya, lah kenapa? Wes pokoknya. Kalau orang awam dengan orang awam, kita bisa ngomong begitu. Dan omongan kita bisa diterima, saudara. Cuman yang jadi masalah di luaran sana, kita itu tidak hanya berhadapan dengan orang awam yang hanya menerima begitu saja nasihat kita. Tapi kita juga berhadapan dengan orang-orang kritis yang butuh jawaban pasti. Kenapa kok dengan jantung yang diatur sukacita itu bisa membawa kesembuhan? Nah, di sini kita juga harus bisa menjawab dengan dasar firman. Karena Shlomo ketika mengatakan ini, itu juga atas apa tadi? Ilham roh atau hikmat. Nah, kalau saya katakan Shlomo itu bicara dengan dasar ilham roh atau hikmat, berarti ada kaitannya dengan firman enggak? Ada kaitannya. Artinya kalau kita menasihati orang, itu jangan keluar dari firman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan hanya kita mengatakan, ya pokoknya Tuhan ngomongnya begitu. Ini bukan jawaban, saudara. Atau lebih parah lagi, kita menasehati orang yang sedang sakit, lalu yang sakit itu tanya begini, lah kenapa toh Pak, Bu, kok jantung yang gembira itu bisa mengerjakan kesembuhan? Kok jantung yang senang bisa bikin saya sembuh itu memangnya kenapa? Lah Pak kita mau jawab, wis ki loro rasa kakean cangkem, pokok manut, ya, pengen mari rak. Apa kita mau jawab begitu, saudara? Ya enggak, ya kita mesti bisa jawab. Enggak bisa jawaban kita wis pokoknya kowe loro pengen mari rasa kakean cangkem manut. Enggak bisa, saudara, ya. Dan sekarang kita tahu ternyata jantung yang sukacita bisa menyembuhkan. Itu karena di dalam sukacita di situ ada kuasa Bapa Yahweh, dan kuasa itulah yang mengerjakan kesembuhan ketika jantung kita bersukacita. Kemudian masih di huruf sin. Jantung yang bersukacita bisa mengerjakan kesembuhan karena sukacita akan menghancurkan intimidasi setan. Huruf sin memiliki arti destroy atau menghancurkan. Sin juga memiliki arti press yang artinya menekan, yang berbicara tentang intimidasi. Sin itu juga punya arti satan atau setan. Karena huruf sin itu punya satu arti yang unik. Yang dikatakan ini, sin means the Almighty atau Sadai. If sin from the front, but Satan if sin from behind. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Sin artinya yang maha kuasa atau Syadai jika dilihat dari depan, tapi setan jika dilihat dari belakang. Dan memang kata Satan itu ditulis dengan huruf sin di awal katanya seperti ini. Satan itu nulisnya seperti ini, sin, tet, dan nun. Awalnya ada huruf apa ini? Huruf sin. Jadi jantung yang bersukacita bisa mengerjakan kesembuhan karena sukacita itu akan menghancurkan intimidasinya setan. Sampai di sini saudara. Kita semakin tahu kenapa sukacita itu bisa membawa kesembuhan. Karena di dalam sukacita ada satu kuasa untuk menghancurkan setiap bentuk intimidasinya setan. Sakit penyakit itu tidak hanya datang dari pola hidup yang tidak sehat. Tapi penyakit itu juga barang intimidasinya setan. Ini yang saudara harus ngerti. Sakit penyakit itu tidak hanya datang dari pola hidup yang tidak sehat. Tidak, saudara. Tapi dia juga
barang intimidasinya setan. Tujuannya apa? Kok setan menciptakan barang yang namanya penyakit? Tujuannya tidak lain itu untuk melemahkan iman kita. Maka kalau kita itu mau berangkat ibadah, badan kita kerasa tidak enak, tapi kita tidak terlalu sakit, saudara. Saudara jangan gampang mengasihani diri sendiri. Ya jangan biasakan saudara itu mengasihani diri sendiri. Saya sering kali memberikan satu pandangan supaya kita itu jangan gampang jadi orang yang lemahan, gampang mengasihani diri sendiri terus kita lemah, kita undur dari pelayanan, kita tidak ibadah. Yang pertama, saya seringkali mengajak saudara melihat siapa? Tokoh kitab suci, Abraham dan Yitzhak. Ketika dia mau sampai di tanah tempat dia membayar ketaatannya. Waktu itu Abraham dan Yitzhak harus melewati 3 ujian yang tidak mudah. Ya, dan semuanya itu dilewati dengan sukacita. Padahal kalau kita renungkan, jantung hatinya Abraham itu kira-kira seperti apa? Pada saat kalau masih hanya mendengar omongannya setan yang menyaru jadi orang tua atau anak muda, yang ngasih bisikan-bisikan goib, yang bilang, kamu goblok Pak Abraham, ini kan anak yang kamu tunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun di masa tuamu. Sekarang Yahweh kasih, ya tidak mungkin Yahweh itu mau ngambil anak ini lagi dengan cara kamu sembelih. Jangan goblok kamu. Yang kedua, anak muda yang adalah setan ngomong apa? Kamu tahu? Sebetulnya yang jadi domba yang akan dikorbankan itu kamu sendiri. Jangan dikira Abraham, jantung hatinya itu tidak teriris-iris, saudara. Wah, itu sakitnya kayak apa? Saya yakin matanya Abraham memang menatap kepada Bapak Yahweh. Tapi hati seorang ayah dia pasti menangis dan tersayat-sayat. Belum lagi pada saat dia menyeberangi sungai yang arusnya besar. Dan dia hampir ditenggelamkan oleh arus sungai itu. Wah, itu perasaannya kayak apa? Aku harus menyeberangi sungai ini susah payah. Tapi nanti setelah sampai di seberang, aku harus berpisah dengan anakku. Kalau Bapak Yahweh tidak menyediakan domba. Gitu loh. Memang pada saat Bapak Yahweh mengatakan, ya Bapa, aku akan melakukan. Saat itu saudara, dombanya itu sudah tersedia. Tapi bagaimana kalau kita berpikir dengan manusia kita? Kalau saat itu Bapak Yahweh tidak menyediakan domba, berarti siapa yang akan jadi dombanya? Yitzhak. Dan itu artinya hari terakhir Abraham bersama-sama dengan Yitzhak. Saudara bisa membayangkan perasaan saudara, perasaannya Abraham, bagaimana kira-kira? Ya saya ambil satu ilustrasi lah. Ini kita berandai-andai. Tidak usah saudara mengantarkan, tapi andai kata. Ya, saya berharap tidak ini hanya berandai-andai ya. Anak saudara, katakanlah seorang residivis. Dan dia divonis hukuman mati. Lalu suatu saat saudara diundang untuk menyaksikan eksekusi hukuman matinya. Kira-kira perasaan saudara seperti apa? Saudara bisa membayangkan perasaannya Abraham mengantarkan kematian anaknya. Ya. Sekalipun saya katakan saat itu Abraham punya iman. Di mana letak imannya saudara? Dia ngomong apa? Sama yang ikut. Kamu tunggu di sini. Kami akan naik ke gunung itu dan kami akan kembali lagi ke sini. Letak imannya di kata apa? Kami akan kembali lagi. Itu imannya Abraham. Ya. Tapi bagaimana kalau saat itu Bapak Yahweh berkehendak lain, punya rencana lain, planningnya dirubah, blueprintnya dirubah. Abraham,
Sido wis anakmu wis sing dikorbankan. Kira-kira bagaimana? Ya kira-kira kalau saudara kesulitan membayangkan perasaannya Abraham, saudara bisa bayangkan ilustrasi tadi. Bagaimana perasaan saudara ketika saudara mengantarkan eksekusi anak saudara di eksekusi kematian. Kira-kira seperti itu saudara. Saya yakin tidak ada orang tua yang hatinya tidak teriris-iris. Jadi coba saudara renungkan. Kalau saudara itu mau gampang lemah, ingat kisahnya Abraham dan Yitzhak. Menurut saudara, kisahnya Abraham dan Yitzhak ini kisah nyata atau kisah fiktif? Nyata. Ya, saudara percaya kejadian ini pernah ada dulu? Percaya enggak kira-kira? Percaya. Kalau saudara enggak percaya, saudara kalah sama iman seberang. Mereka saking percayanya sampai apa? Bikin acara tahunan apa? Nyembelih. Ya, kita enggak perlu model begitu. Karena anak domba binatang itu sudah diganti siapa? Yesua. Kalau saudara sampai tidak percaya dengan kisah ini, bahkan mungkin ada di antara saudara yang menganggap kisah ini hanyalah kisah fiktif, dongeng belaka, cerita kitab suci yang berevolusi. Waduh, cilaka saudara ya. Mau seperti apa iman saudara? Jadi kalau saudara percaya, saudara coba hidupi kisah ini. Saudara renungkan baik-baik kalau saudara itu mau gampang lemah, mau gampang tidak ibadah, renungkan kisah ini. Saudara belum disuruh bawa anakmu ke tempat ini, sembelih dia di sana. Bapak Yahweh belum suruh saudara seperti itu. Sama seperti dia menyuruh Abraham. Saudara cuman baru disuruh apa? Lewati banjir itu nak. Datanglah ke Kehilat, muliakan aku di sana. Berat atau ringan saudara kira-kira? Kalau dibandingkan sama Abraham dan Yitzhak, berat mana kira-kira? Berat ngelewati banjir apa nyembelih anaknya? Saya tanya, jawab sing tegas. Tapi kenapa malam hari ini banyak sekali yang karena banjir sudah tidak berani datang ibadah. Ya. Yang karena sudah tidak berani datang ibadah. Tinggal dintoke jrot ngono beres toh. Ya toh. Kalau sungkan brangus irunge kan beres gitu loh. Jadi jangan kita itu gampang lemahan saudara. Yang kedua saudara lihat siapa? Yesua. Ya, orang seringkali saya perhatikan banyak alasan. Tidak bisa Pak, saya begini, begitu, begono, begini. Yesua pada saat dia harus memikul kayu untuk menyalibkan tubuhnya sendiri demi saudara dan saya. Yesua itu tidak pernah, Bapak Yahweh, aku begini, begono, apa kuat Tuhan? Apa kuat Bapak? Aku manggul kayu sebesar ini. Nanti apa ndak sakit aku, tanganku dipaku tembus. Ndak ada ditulis dalam kitab suci. Yesua bantah cincong macam-macam itu ndak ada. Ya. Maka saya pernah memberitahu kepada saudara. Melalui apa yang dilakukan Yesua ini, saya pun juga berusaha belajar untuk tidak tawar dengan urusan dengan Tuhan. Mau itu pelayanan, mau itu ibadah. Saya belajar untuk tidak tawar, saudara. Tadi di ruang tamu, worship leader dan pemain musik saya bilang, ya ora usah melas-melasan, sing semangat, sing sumringah, saya bilang begitu. Ora usah diteko-teko ngisin-ngisini. Ya, enggak perlu itu kita tunjuk-tunjukkan. Saudara mau bersaksi boleh. Dan jangan suka kita ngomong, cuacanya lagi ndak enak. Kita ucapkan terima kasih Bapak Yahweh untuk cuaca yang sangat bersahabat dengan tubuh saya. Amin. Ya, kalau ndak enak ya jadi orang enak terus. Saudara mau dimanapun ya cuaca itu ndak akan ndak enak. Gitu loh. Tapi kalau saudara ucapkan terima kasih Bapak Yahweh, cuaca malam ini, besok dan seterusnya sangat bersahabat dengan tubuh saya.
Cuaca itu temannya tubuh saya, Bapak Yahweh. Nek teman ganggu enggak kira-kira? Enggak ganggu, ya loh. Sahabat apalagi ya. Jadi jangan gampang saudara itu mengasihani diri sendiri lalu saudara tidak ibadah, tidak melayani. Saya salut dengan pelayan-pelayan Tuhan yang juga malam hari ini sebetulnya sakit, tetapi mereka tetap melayani. Biarlah Bapak Yahweh yang akan melihat dan memperhitungkan ketaatannya. Karena sebetulnya penyakit itu intimidasinya setan juga, saudara. Satu di antara intimidasinya setan. Apalagi, perhatikan ini baik-baik. Kalau sakitnya itu tiba-tiba, pas mau berangkat ibadah, masih sehat segar bugar, tapi begitu menyat, tiba-tiba sakit. Di situ saudara harus curiga. Kalau awalnya sehat, tapi tiba-tiba sakit, saudara jangan gampang, ya sudah wis, tor meneh iki udan. Ya toh, wah narik selimut we, tak nonton ibadah. Ya enak. Enak enggak ya? Pendetanya di sini berdiri, yang di rumah sambil waduh. Saudara harus curiga. Kalau awalnya sehat tapi tiba-tiba sakit, yang harus saudara lakukan itu bukan mundur. Tapi saudara katakan, patahkan intimidasi itu. Hei setan, dalam nama Yesus pergi kamu. Saudara ngerti, pada saat saya diisolasi, hampir setiap 1/4 jam, bayangkan hampir setiap 1/4 jam, saya nengkingi setan loh saudara. Saya peperangan betul-betul di ruangan tempat saya diisolasi. Karena apa? Di situ aura kematiannya itu kuat saya rasakan. Intimidasinya setan. Belum lagi kalau malam-malam. Jadi orang yang diisolasi itu betul-betul saya mendengar. Ya sekalipun saya tidak melihat karena saya di kamar kan. Saya mendengar mereka begitu terintimidasi dan ketakutan. Ya, kalau manggil suster itu tidak cukup pakai bel. Cetet. Sudah dijawab, iya Pak, ya Bu, suster saya sakit. Ya tunggu sebentar ya, tidak cukup begitu. Gembor, suster sakit. Loh itu saya dengar setiap malam loh saudara. Bayangkan, saya kan dengar kayak gitu berarti dengar apa? Orang kesakitan. Dan itu memang betul. Saya melihat sendiri ibu saya, paru-parunya sakit. Dia cerita, paru-paruku kok loro ya. Gitu loh. Terus saya mendoakan by phone jemaat yang ada di Purwodadi, Ibu Erni kalau tidak salah namanya, Ibu Mesah itu. Pak, tapi paru-paru saya kok sakit ya Pak? Jadi memang betul-betul sakit saudara. Belum lagi malam-malam jam 1, saya harus mendengarkan dokter itu ribut sama pasien. Gara-garanya apa? Pasiennya karena saking kesakitan, diarahkan dokter begini begitu supaya dirawat dengan baik, tidak nurut, ngamuk tukaran, gegeran. Saya kan kaget malam-malam waktunya istirahat. Kalau tidak diminumin obat yang ada, apa jenenge, obat tidurnya, yang mengandung obat tidur, ya saya tidak kaget, tidak terlalu kaget. Yang jadi masalah dikasih obat yang mengandung obat tidur, iseh enak-enak itu masih nyenyak-nyenyaknya probiak. Dan itu hampir setiap malam saudara. Saya dengar, bayangkan saudara. Kira-kira seperti apa intimidasinya. Ya. Tapi di situ saya tidak terus mau. Wah giliranku kapan? Ora. Di situ saya langsung bangun, saya duduk, saya menyembah Tuhan. Saya menyembah Bapak Yahweh, saya berdoa. Saya usir hai dalam nama Yesus Hamasiah setan, roh-roh yang berusaha mengintimidasi saya, pergi kamu. Ya bawa barang-barang sampahmu penyakit ini, COVID dan sebagainya ini, bawa pergi. Saya perintahkan begitu saudara, karena saya percaya saya dikasih otoritas Bapak Yahweh. Jadi kalau saudara itu pas mau berangkat ibadah tiba-tiba sakit, kan sering itu. Ya toh, sirai ngeluh, untune cokot-cokot. Ya, penyakit kirian biasa begitu toh. Nerak silah ngeluh untuk cokot-cokot.
Jangan mundur. Ya, jangan mundur. Apa menelek dasi ngeluh mergo utang. Oh, itu kan gampang, tinggal bayar utangnya beres. Jangan mundur, saudara. Patahkan intimidasi itu. Hei setan, kamu dengar baik-baik ya. Aku mau bersukacita malam ini. Kamu minggir dalam nama Yesus Hamasiah. Kalau iman saudara berani mengatakan seperti itu, saat itu juga saudara mesti sembuh. Amin. Percaya enggak saudara? Saudara mungkin enggak percaya ya. Tapi saya mengalami sendiri. Saya masih ingat sekitar 9 tahun yang lalu. Waktu itu saya diminta melayani satu KKR di objek wisata Kopeng. Saya berangkat dari Semarang, itu sudah rodok saudara. Sudah panas dingin, enggak benar itu kondisinya. Tapi saya punya tanggung jawab, saya harus berangkat. Tak batal ya bisa, Pak, mohon maaf. Saya badannya seperti ini, tidak memungkinkan sepertinya saya berangkat melayani. Saya tetap berangkat. Saudara ngerti, Kopeng di objek wisatanya, itu dinginnya kayak apa. Habis itu, selesai ibadah, saya masih baptis pakai air kolam renangnya Kopeng. Itu suhunya berapa itu? Itu ada 12 orang. Rung siji sing dibaptis kaya ku Daniel itu sing kangelan kelelepe. Wah bener itu, sing ngesuwen-ngesuweni ya. Sampai nyelup 3 kali ora iso tak jegal we. Ya akhirnya dia kelelep. Dah padahal cuma kelelep gitu angel pol. Ya mau begini gini nanti nek ndak badannya ngambang, kaki sing mumbul, awake munggah. Jadi kangelan. Sing terakhir saya jenggal tak jegal ya, tak jegal dia meledak begini, dah tak belelep ke sisan, tak angkat lagi. Saudara ngerti? Pada saat saya mau menyampaikan firman, saudara tahu, selama puji-pujian itu saudara, biasanya kan saya punya senjata pamungkas, PMH, itu kan senjata pamungkas saya. Saya sudah siap-siap, PMH itu ada 5. Begitu sampai saya berangkat minum. Tapi saya sudah kerasa waktu minum kok enggak kacek ya. Ya sudahlah saya tetap berangkat. Terus begitu sampai di Kopeng, ngomong-ngomong sama yang punya acara, di situ saya minum lagi. Saya minta air panas, saya minum. Saya minta rotinya dong. Saya minta rotinya, saya minum terusan. Buat dasaran toh supaya enggak sakit perutnya. Lah kok masih belum sembuh. Sampai saya menjelang mau khotbah, saya minum satu lagi. Jadi dalam kurun waktu tidak ada 3 jam, saya minum PMH itu 3 emplek saudara. Bayangkan itu. Itu kan keras itu. Kok enggak kacek? Waduh, blais iki. Nah di situ saya berdoa. Bapak Yahweh, sebentar saya mau melayani Engkau. Tuhan tolong saya kasih kekuatan saya. Saudara ngerti, begitu saya memilih tidak mundur, saya tetap naik di atas podium. Saudara tahu, semua sakit itu tidak ada sedikit pun rasanya di dalam tubuh saya. Sampai tadi saya bersaksi di depan, saya membaptis sekitar 12 atau 13 orang saat itu. Ya, baru setelah pulang, tiba-tiba badan itu rodok lagi di tengah jalan. Wah ini mungkin karena AC yang terlalu dingin. Tak matikan AC-nya lah. Tapi kok masih rodok. Ternyata orang ngeleh mau berarti pakani yuk. Ternyata wah ini tidak beres. Ini sudah kedinginan yang begini-begini ini. Terus saya belok ke karena saya takutnya saya nyetir bahaya. Saya sambil rodok begitu. Saya mampir ke apotik. Di situ saya beli Sunmol yang bukan yang sirup itu. Saya tenggak 3 takeran itu jadi 45 mil. Saya minum glak-glak itu sembuh, saudara. Sampai di rumah keluar gabakan semua itu. Ya, bintik-bintik semua itu. Saya tidak mau mundur, saudara. Karena saya sudah curiga. Wong ini mau pelayanan,
ada urusan dengan pekerjaan Tuhan kok tiba-tiba sakit. Wong hari-hari sebelumnya saya tidak sakit. Saya ngerti, karena saat itu akan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Bapak Yahweh. Maka dia berusaha apa? Menghalang-halangi saya supaya jangan sampai saya baptis. Karena begitu saya berhasil baptis, saat itu juga hubungannya dengan dua roh itu sudah putus. Jadi dua roh itu tidak suka, saudara. Maka dia berusaha serang saya pada saat itu. Jadi saudara harus curiga, kalau awalnya saudara sehat, tapi tiba-tiba saudara sakit, saudara harus patahkan intimidasi itu. Saya kasih tahu itu intimidasi, saudara. Saudara patahkan, jangan malah saudara milih mundur, jangan. Ya, jangan jadi orang itu yang gampang mengasihani diri sendiri. Saudara pikirkan, aku mau senang-senang di kehilat. Aku mau bersuka cita di rumah Tuhan. Kalau saudara punya iman seperti ini, apa yang saudara imani pasti mendatangkan kesembuhan. Ya, saudara ingat ini baik-baik. Ini kan waktu-waktu ini orang seringkali menganggap kalau sudah masuk musim hujan ini apa? Wah, wayai loro. Jangan saudara katakan seperti itu. Jangan saudara pikirkan seperti itu. Wah, musim hujan, peralihan musim, pancaroba ini biasanya banyak orang sakit. Iman kita jangan ikut-ikutan ngomong seperti itu. Ya, aku sehat, aku kuat, sekalipun musim berganti, aku tetap sehat karena aku ditopang Bapak Yahweh. Harusnya iman saudara ngomong seperti itu. Jangan, ndak usah saudara ikut-ikutan orang lain ngomong, wah iki hati-hati iki, wayai musim loro, gini. Ndak usah saudara-saudara sekalian. Dan masih di huruf sin. Jantung yang bersukacita bisa mengerjakan kesembuhan karena sukacita itu akan membuat hidup menjadi bergairah. Dan tidak kebetulan kalau huruf sin juga memiliki arti apa ini? Passionate atau gairah. Orang kalau punya gairah hidup, orang itu tidak akan gampang sakit, saudara. Karena apa? Karena ketika orang punya gairah, orang itu tidak akan punya waktu untuk memikirkan yang negatif. Dia akan pakai waktunya untuk apa? Memikirkan segala sesuatu yang baik-baik. Bisa memikirkan apa? Bagaimana ya? Aku kok pengen pelayananku itu tidak cuma stuck di sini. Aku pengen pelayananku berkembang. Bagaimana ya? Aku kok tidak pengen terus-terusan jadi jemaat biasa. Aku kok pengen ambil bagian dalam pelayanan. Lalu orang yang punya gairah hidup, itu juga akan pakai waktunya untuk memikirkan yang baik-baik. Bagaimana ya? Enaknya usahaku itu tak kembangkan bagaimana? Karirku apakah mau tak pentokan sampai di sini atau mau tak kembangkan lagi ya? Atau bisa juga memikirkan enaknya aku berinvestasi apa ya? Pokok mikir yang apa tadi saudara? Baik-baik. Nah kalau orang tidak punya gairah hidup, penyakit itu gampang masuk saudara. Karena orang yang gairah hidupnya tidak ada, yang dipikirkan itu mesti selalu yang negatif. Apa wae itu? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Padahal kita sudah diberitahu melalui kehidupan Iyob atau kisahnya Iyob, bahwa apa yang kita takuti justru itulah yang akan mendatangi kehidupan kita. Jadi milikilah passion, bahwa ketika sekarang aku hidup, hidupku ada di tangan Bapak Yahweh. Hidupku pasti baik bersama Bapak Yahweh. Amin. Miliki passion seperti ini saudara. Pikirkan yang baik-baik. Ini katanya mau resesi. Saudara pikirkan, enaknya aku tak berinvestasi apa ya? Emas? Atau pasar uang reksadana atau apa? Pikirkan yang baik-baik. Jangan wah iki resesi, gege enggak aku gulung tikar juga iki. Gege aku melu bangkrut, melu resesi juga. Hati-hati saudara. Saya perhatikan
Banyak sekali motivator-motivator. Padahal titelnya apa? Motivator. Tapi ternyata berapa banyak dari mereka yang katanya motivator, tapi yang diucapkan tentang tahun 2023 itu justru yang menakutkan. Kalau motivator itu ngasih motivasi atau ngasih apa? Ngasih motivasi. Lah kok sing diomongke sesuatu yang menakutkan tentang 2023? Ya, kenapa tidak memilih bicara yang baik untuk tahun 2023? Kalau saya tidak mau pusing, saudara. Kita sudah ngerti, sudah diberitahu oleh Torah bahwa tidak ada pertanda yang baik untuk tahun-tahun dunia ini di waktu yang akan datang. Kita sudah ngerti itu dari dulu, dari 7-8 tahun ke belakang. Jadi kita tidak perlu takut. Saya yakin saudara tidak kaget. Ya, jangan kaget, tidak kaget toh? Kalau dunia ini akan seperti apa, rusak seperti apa. Saya yakin saudara tidak kaget, karena dari dulu kita sudah diberitahu. Nah ya sekarang kalau kita tidak kaget, kita pikirkan yang baik-baik. Kenapa kita tidak berkata, indahnya tahun 2023 bersama Bapak Yahweh. Lebih indah bukan? Betul saudara? Ya, daripada hati-hati, ya, resesi, kebangkrutan, PHK mengincar. Wah, itu tidak nyaman saudara. Kalau seperti itu sudah tidak usah ditonton. Kalaupun saya nonton, itu saya ambil intinya orang itu ngomong apa. Kemudian garis besarnya saya ambil, saya sampaikan kepada saudara supaya saudara jangan berpikir yang sama seperti orang itu. Ya, kalau saya itu mesti banyak nonton, saya mesti banyak menyerap ilmu. Bahkan sampai KB pun ya harus saya pelajari. Supaya saya ngerti banyak hal. Istilahnya kan begitu. Sampai KB hal-hal apa kecil-kecil harus saya pelajari. Tujuannya untuk memberi pengetahuan buat saudara. Tapi kalau saudara sudah mendengar dari saya atau dari Pak Lukas bahwa ternyata motivator-motivator ini ada di antara mereka yang banyak justru tidak memberi motivasi, tapi justru menakut-nakuti. Nah itu tidak usah saudara dengarkan. Ya, yang penting saudara percaya saja sama Bapak Yahweh bahwa sisa tahun 2022, tahun 2023 dan tahun seterusnya selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti baik di tangannya Bapak Yahweh. Kitab Tehillim sudah memberitahu kepada kita. Waktu itu Raja Daud mengatakan apa? Engkau Yahweh memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Dahsyat enggak saudara? Ya. Nah tahun yang dimahkotai itu tahun apa? Yang pertama tahun Ibrani. Itu yang akan dimahkotai Bapak Yahweh dengan kebaikannya. Yang kedua, tahun-tahun yang dihidupi oleh anak-anaknya Bapak Yahweh. Kalau anak-anak Bapak Yahweh masih diizinkan menghidupi tahun Gregorian, maka dengan adanya anak-anak Bapak Yahweh yang hidup di tahun Gregorian, Bapak Yahweh juga akan memahkotai tahun Gregorian itu dengan kebaikan Bapak Yahweh. Ya, saya percaya saudara. Ya, tidak usah saudara ketakutan dan jangan bingung nanti bagaimana, nanti enaknya bagaimana, nanti aku akan seperti apa. Tidak usah seperti itu ya. Jangan ada pikiran yang ketakutan sedikit pun. Terus terang saya tidak ada saudara-saudara sekalian. Perasaan piye ya, mengko bagaimana ya nanti. Enggak. Apa yang bisa saya lakukan sekarang akan saya lakukan. Saya pikirkan yang baik-baik. Kalau memang di sektor ini akan terkena imbasnya, kira-kira investasi apa yang baik untuk sektor ini? Sudah begitu saja. Nek saudara mikirnya investasi positif atau negatif itu? Positif. Berarti saudara itu sedang menyediakan tempat untuk Bapak Yahweh itu kasih. Atau Bapak Yahweh itu isi pundi-pundi saudara untuk saudara pakai investasi. Amin. Itu kalau saudara pikirkan seperti itu, yang terjadi seperti itu. Tapi nih sing mbok pikir ke, waduh lagi aku bangkrut ya. Kayak aku melu bangkrut sisan.
ya bangkrutlah, terjadilah apa yang saudara pikirkan. Jadi jangan ikut-ikutan cara berpikirnya orang dunia. Ingat bahwa tahun-tahun kehidupan kita yang utama yang kita hidupi itu tahun Ibrani, saudara. Ya bersyukur enggak saudara? Saudara hidup enggak cuma di tahun Gregorian, tapi di atas tahun Gregorian itu tahun Ibrani, tahun utama yang sedang kita hidupi. Jadi kalau tahun Ibrani itu ada di atas, tahun Gregorian itu cuma di bawahnya itu loh saudara. Paham saudara? Saudara itu cuma ngelewati begitu saja. Ya, tenang aja. Pokok Bapak Yahweh itu sangat mengasihi saudara dan saya. Dia tidak akan membiarkan kita itu hancur, tidak akan. Dia pasti menolong saudara dan saya. Lalu yang kedua, kenapa jantung yang bersukacita bisa mengerjakan kesembuhan? Jantung yang bersukacita bisa mengerjakan kesembuhan karena di situ ada kekuatan Bapak Yahweh di dalam sukacita tersebut. Huruf mem yang menyusun kata sameah yang artinya sukacita. Huruf mem itu memiliki arti mighty atau kuat. Dan mem adalah representasi Bapak Yahweh sendiri. Karena apa? Karena mem yang terbentuk dari huruf kaf dan huruf waw ini memiliki nilai gematria yang sama dengan nama Yahweh, yaitu nilainya 26. Nilai gematria huruf kaf dan huruf waw, kaf nilainya 20 dan waw itu 6. Kalau dijumlah berarti berapa? 26. Sedangkan nama Yahweh, Yod He Waw He, itu nilai gematrianya jumlahnya juga 26. Dari mana? Yod 10, He 5, Waw 6, He lagi 5. Ini kalau saudara jumlah ketemunya 26. Maka di sini dikatakan mem itu representasi dari Bapak Yahweh sendiri. Karena mem yang terbentuk dari huruf kaf dan huruf waw memiliki nilai gematria yang sama dengan nama Yahweh. Nilai gematria yang sama dengan nama Yahweh inilah yang disebut huruf mem itu representasi atau kehadiran dari Bapak Yahweh sendiri. Jadi kenapa jantung yang sukacita itu bisa mengerjakan kesembuhan? Karena di dalam sukacita itu ada yang namanya kekuatannya Bapak Yahweh. Kalau tadi di huruf sin, kenapa jantung yang sukacita bisa mengerjakan kesembuhan? Karena di huruf sin ada kuasa. Kalau ini ada apanya? Kekuatannya Bapak Yahweh. Jadi survei atau penelitian yang mengatakan orang yang hidupnya selalu sukacita, kemungkinan besar hidupnya akan jauh dari penyakit. Sebetulnya survei itu berangkat dari sini saudara. Kan seringkali ada survei. Orang yang bisa membawa hidupnya itu selalu sukacita. Kemungkinan besar orang itu akan jauh dari penyakit. Coba saudara renungkan. Luar biasa bukan rahasia Tuhan kita. Sampai-sampai dunia itu ikut mengutip pengajaran dari iman kita. Tadi saya di depan sudah memberitahu. Kata-kata kalau dunia kan ngertinya hati yang gembira adalah obat. Itu yang orang dunia ngerti atau kekristenan pada umumnya ngerti. Dan itu diadopsi oleh semua orang dari semua iman percaya. Kalau saudara tidak percaya, suatu saat kalau saudara sedih, pasti akan ada yang memberitahu atau menasihati saudara seperti itu. Sudahlah jangan sedih. Kamu tahu kan, apalagi kamu Kristen. Kan kitabmu ngomong hati yang gembira adalah obat. Padahal yang ngomong itu orang bukan dari iman kita saudara. Tapi dari iman percaya yang lain. Dari sini kita bisa melihat betapa luar biasanya rahasia dari Tuhan kita yang bernama Bapak Yahweh. Karena apa? Sampai-sampai dunia itu ikut mengutip pengajaran iman kita. Pengajarannya Bapak Yahweh. Dan masih banyak lagi yang dunia itu kutip dari pengajaran iman kita saudara. Lalu masih di huruf mem.
Jantung yang gembira atau bersukacita bisa mengerjakan kesembuhan karena di dalam sukacita ada hadirat Elohim. Pengertian ini datang dari huruf mem yang memiliki arti makom, yang artinya place atau tempat. Secara spesifik, tempat yang dimaksud di sini adalah divine omnipresence place, atau tempat di mana kemahahadiran Bapa Yahweh itu ada. Kalau tempat yang secara fisik yang disebut dengan divine omnipresence place yang bisa kita lihat, itu ya seperti kehilat ini, saudara. Di mana ketika kita ada di tempat ini, ketika kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan di tempat ini, saudara percaya enggak? Hadirat lawatan Bapa Yahweh itu hadir di tengah-tengah kita. Saudara percaya? Nah, ketika saudara percaya, itulah yang saya sebut, kalau saudara mau melihat tempat fisik atau tempat yang kelihatan yang disebut dengan divine omnipresence place, atau tempat di mana kemahahadiran Tuhan itu ada, ya seperti di kehilat ini, saudara. Tapi yang dimaksud divine omnipresence place yang tidak bisa kita lihat, itu ada di mana? Ada di dalam jantung kita. Di dalam jantung yang sukacita. Maka Bapak Yahweh itu melalui Salomo ngomong apa? Jantung yang sukacita bisa mengerjakan kesembuhan. Sekali lagi saya ingatkan, kalau ada kata mengerjakan, berarti di dalam jantung kita itu ada sesuatu yang bergerak aktif untuk mengerjakan satu kesembuhan. Ini luar biasanya, saudara. Karena di dalam jantung yang sukacita, di situ ada hadirat Elohim atau hadiratnya Bapa Yahweh. Otomatis kalau di dalam jantung yang sukacita itu ada hadiratnya Tuhan, penyakit itu tidak akan betah, saudara. Saya juga jadi ingat lagi, ketika saya diisolasi, dokter yang menangani saya, waktu itu mungkin karena dia tahu, diberitahu oleh pihak rumah sakit, kalau pasien atas nama Nino ini baru saja meninggal ibunya di waktu yang bersamaan, masuk ke rumah sakit bersama-sama. Mungkin dokter itu tahu bagaimana kesedihan saya ditinggal orang tua. Maka pada waktu itu dokter yang menangani saya, dia mengatakan begini, Pak Nino, saya cuma minta tolong satu saja. Bapak tolong hatinya yang senang, yang sukacita. Bapak jangan takut ya, saya cuma pesan satu itu. Karena apa, Pak? Karena kalau begitu Bapak takut, saya akan kesulitan ngotak-ngatik Bapak. Ya, dia membahasakan dengan bahasa seperti itu. Kalau saya sampai takut, maka imunitas saya itu akan turun, dan begitu imun saya turun, dokter itu sudah bisa dikatakan give up, angkat tangan menangani pasien. Dalam kasus pada waktu itu, saya cuma diminta satu, saya minta satu aja. Bapak jangan ketakutan, Bapak yang senang, Bapak yang sukacita. Karena kalau sampai Bapak itu sedih, imunnya Bapak drop, saya akan kesulitan ngotak-ngatik Bapak, menangani Bapak. Jadi orang yang hidupnya selalu sukacita, atau kita yang selalu membawa hidup kita dalam roh sukacita, sebetulnya saudara, tanpa kita sadari, kita itu sedang menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ini penting untuk kita ketahui, saudara. Begitu kita sukacita, tanpa kita sadari, saudara itu sedang menghadirkan Tuhan sendiri loh di dalam kehidupan saudara. Maka kalau saudara perhatikan, orang yang selalu sukacita, wajahnya semeringah, coba saudara perhatikan, kehadirannya yang pertama itu selalu ditunggu-tunggu orang. Betul, saudara? Orang yang wajahnya sukacita, sumringah, kehadirannya mesti apa? Ditunggu-tunggu orang. Karena apa? Kehadiran orang itu selalu jadi berkat, mencairkan suasana. Kalau ada orang itu bawaannya senang gitu loh. Paham, saudara ya? Itu karena apa? Dia sukacita. Cuman orang dunia kan tidak ngerti kenapa orang ini kok bisa bikin orang lain senang. Padahal dia orang biasa. Orang yang lebih cantik dan lebih ganteng dari dia itu ada.
Tapi orang ini mukanya pas-pasan, ning nek ana wong ki seneng gawane. Saudara pernah ngalami seperti itu? Saudara paham ya maksud saya ya? Ada orang itu hawane seneng. Hawane sukacita guyu terus gitu loh. Karena apa saudara? Karena tanpa dia sadari, sebetulnya ketika dia selalu bersukacita, dia itu sedang menarik hadirat Tuhan itu turun di dalam kehidupannya. Nah otomatis kalau hadirat Tuhan itu turun, auranya itu aura apa? Aura syamayim atau aura neraka kira-kira? Aura syamayim, auranya itu enak gitu loh, ada orang itu enak. Tapi coba orang itu wajahnya murung terus ya, ditekuk, dilipat-lipat. Orang saya yakin pasti akan males lihat mukanya. Lihat mukanya aja males. Sampai-sampai nanti begitu dia baru kelihatan dari jauh kayak penyakitnya teko maneh. Ya toh, apa enaknya begitu saudara? Muka diomong penyakit piye jajal. Ya toh? Baru kelihatan dari jauh ketok kendaraannya kenal poti wah kayak penyakitnya teko maneh kayak. Jadi saudara putuskan sendiri malam ini ya. Saudara mau hidupmu diubah Tuhan, malam ini satu di antaranya kita dikasih tahu resepnya. Apa itu? Bersuka citalah. Kayak saya nih loh, wajahnya kan selalu padang, ya loh. Soal nanti perubahannya seperti apa, itu bukan urusan kita. Yang penting sekarang apa? Sukacita dulu. Saya percaya pasti ada perubahan yang baik di dalam kehidupan kita. Yang penting sukacita dulu, saya percaya pasti ada perubahan yang baik. Kemudian yang ketiga, kenapa jantung yang gembira bisa mengerjakan kesembuhan? Jantung yang gembira atau bersukacita bisa mengerjakan kesembuhan. Karena sukacita kita menciptakan pagar perlindungan Bapa Yahweh. Baik perlindungan untuk tubuh jasmani kita maupun untuk tubuh rohani kita. Nah pengertian ini saudara ditunjukkan oleh arti huruf het yang menyusun kata sameah. Di mana huruf het itu memiliki arti fence atau pagar. Dan het juga memiliki arti protect yang artinya perlindungan. Sampai di sini saudara, semakin luar biasa bukan? Hanya dengan bersukacita itu bisa menciptakan pagar perlindungan Tuhan. Loh, luar biasa enggak? Ya toh? Kita cuman seneng, tapi itu bisa mendatangkan malaikat Bapa Yahweh untuk mengitari, mengelilingi, untuk melindungi saudara dan saya. Padahal mengapa? Nyengingis gitu loh. Ya toh, meringis ketawa. Tapi nek raine ditekak-teko ya wis. Malaikat sing delok sumelah tiga lunga. Iki jagani wong RSJ apa wong normal iki gitu loh. Jangan kalah orang RSJ aja ketawa-ketawa, kok saudara sing normal malah merengut tak kuali. Ya toh? Maka saya ingat saudara, saya dulu pernah menegur seseorang. Di mana orang ini saya perhatikan sering ribut terus sama anaknya. Waktu itu saya ngomong begini, Bu, saya perhatikan ya, ibu sama anak ibu itu ribut terus. Dan sekarang begini deh Bu, saya sudah capek menasihati ibu dan anak ibu. Ibu perhatikan aja ya, kalau ibu sama anak ibu itu ribut terus, keluarga ibu itu bisa diganggu orang jahat loh. Karena apa saudara? Saya ngomong begitu. Karena orang jahat itu bisa mendeteksi tidak ada kesatuan di dalam keluarga itu. Jadinya apa? Diganggu. Saya ingat itu dulu. Saya marahi anak sama ibunya tak tegur. Nek berangkat ke Kehila dulu gebrak-gebrok. Loh iki apa sih? Gitu loh. Sampai ada jemaat lain yang melihat gebrak-gebrok banting, apa itu dulu? Banting tas, banting macam-macam. Waduh ini sudah tidak benar ini. Wong ada jemaat juga kok begitu. Nah terus suatu hari saya dudukkan, Bu mohon maaf ya. Saya perhatikan ibu sama anak ibu, itu kok ribut terus apa tidak capek? Ya sudah begini saja deh. Ini terakhir kali saya menasihati ibu. Kalau ibu masih mau dengar saya,
ya ikuti, kalau enggak ya enggak apa-apa, silahkan. Tapi ibu, asal ibu tahu, kalau ibu sama anak ibu itu masih suka ribut terus, percaya atau tidak, ibu bisa diganggu orang jahat loh. Karena orang jahat itu bisa mendeteksi, tidak ada kesatuan di dalam keluarga itu. Orang jahat itu bisa mendeteksi. Orang kalau eker terus ribut kedengeran dari luar, wah, yang ada di rumah itu orangnya tidak solid, tidak bersatu. Gampang yang model begini ini dipecah belah gampang. Karena yang terjadi di alam supranatural juga begitu, saudara. Begitu keluarga kita itu tidak rukun, eker ribut terus. Saudara tahu, di alam supranatural kita itu ada celah yang terbuka. Harusnya itu rapat, ketutup sama proteksinya Bapak Yahweh. Cuman begitu ada keributan dan itu terus-terusan dilakukan, itu buka celahnya. Nah, celah itu akan ditangkap setan. Saudara kalau ingat kasusnya Iyob, selama ini orang berpikir bahwa kasusnya Iyob atau Ayub itu konspirasi antara Bapak Yahweh dengan setan. Oh salah. Karena pada waktu itu satu di antaranya, setan itu melihat ada celah di dalam keluarganya Iyob. Melalui apa? Brengseknya anak-anaknya Iyob itu, saudara. Dikatakan di dalam kitab suci apa? Mereka setiap hari minum-minum, mabuk-mabukan, dan tidak menutup kemungkinan nek sudah mabuk-mabukan bisa pesta seks di situ, gitu loh. Itu celahnya dibuat sama anaknya Iyob sendiri. Maka saat itu ketika setan ditanya Bapak Yahweh, kamu dari mana? Aku dari naik turun dari bumi dan memperhatikan anak-anak manusia. Jadi asal saudara tahu, yang terjadi di alam supranatural, begitu keluarga itu tidak akur, ya sudah celahnya kebuka, masuk. Maka hati-hati saudara-saudara sekalian. Karena begitu pagar itu kebuka, setannya masuk begitu saja. Sudah dia intervensi. Nah dia tinggal pakai orang-orang jahat. Keluarga gue ora solid, diganggu aja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita diberitahu, jantung kita yang sukacita, yang dilihat orang itu bisa, wih ini keluarga kok seneng yo. Setiap hari keluarga itu sukacita, ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi bareng, ora paduan suara, ya alias uncal-uncalan padu, tapi nyanyi bareng. Wah keluarga ini seneng. Orang itu mikir loh saudara. Saudara boleh percaya atau tidak. Orang itu mikir kalau mau menjahati. Pertanyaannya sekarang, kenapa orang jadi mikir mau menjahati keluarga yang baik, yang selalu rukun, selalu memuji Tuhan bersama. Karena ini keluarga atau jantung dari keluarga yang bersukacita itu menciptakan pagar perlindungannya Bapak Yahweh. Memang pagar perlindungan itu tidak kelihatan. Pagar perlindungan itu ada di alam supranatural. Maka saya ingat dulu pernah ada orang yang datang kemari. Orang itu baru sekali datang ke tempat ini. Saya dengar dia seorang pendoa. Dia mengatakan kepada saya, Pak, di sini saya melihat ada satu pagar. Nah, ya ini ngarep pagar, saya bilang begitu. Oh, bukan itu, Pak. Saya melihat pagar itu tinggi. Dan saya melihat ada satu sosok yang sangat tinggi yang saya tidak bisa melihat wajahnya. Dia membawa satu pedang yang besar, berdiri di depan Kehilat ini. Oh ya, saya percaya itu adalah Malak Yahweh atau malaikat Bapak Yahweh. Karena apa? Di tempat ini selalu dipakai untuk sukacita. Dipakai untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Nah ini kesaksian orang ini. Bukan saya yang nanggep dia. Dia datang ke tempat ini baru pertama kali dan tiba-tiba dia ngomong seperti itu. Apakah saya nyeting dia? Oh tidak pernah. Saya sudah pernah memberitahu kepada saudara. Untuk hubungan saya dengan jemaat pun, saya tidak pernah mau membangun hubungan dengan dasar uang. Tidak pernah. Saya ingin segala sesuatunya itu natural. Suka saya model begini, tidak suka, ya belajarlah menyukai saya. Kan begitu. Ya kan? Saya tidak mau bangun atas hubungan uang. Maka termasuk kesaksian orang, saya tidak mau nyetel. Silakan orang
dapat visitasi seperti apa, dapat apa, penglihatan seperti apa tentang tempat ini, ya sampaikan. Dan itu betul-betul sebuah kesaksian saudara yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau dia mengada-ngada, dia urusannya bukan sama saya, tapi dengan Bapak Yahweh sendiri. Jadi kalau kita renungkan saudara, semakin luar biasa akar iman kita di dalam Bapak Yahweh ini. Maka seringkali saya memberitahu kepada saudara, jangan sia-siakan waktu-waktu pertemuan ibadah, itu sangat penting sekali. Karena di situ yang pertama, selain kita itu akan menggenapi setiap muadim yang Tuhan berikan. Yang kedua, akan ada hal-hal yang baru yang akan disingkapkan Bapak Yahweh kepada kita. Lalu masih di huruf Het. Jantung yang bersukacita bisa mengerjakan kesembuhan. Karena di situ ada kekuatan yang tidak kelihatan dari perasaan sukacita yang sangat, yang bisa menghidupkan kembali sel-sel tubuh yang sudah rusak atau sudah mati. Huruf Het yang menyusun kata sameah yang artinya sukacita. Huruf Het selain memiliki arti fence atau pagar, Het itu juga memiliki arti live again, yang artinya hidup lagi. Dan ini berbicara tentang regenerasi sel. Dan saya juga pernah membaca satu artikel saudara, bahwa luapan perasaan sukacita di dalam diri seseorang itu betul-betul bisa merangsang sel-sel tubuh yang sudah rusak atau sudah mati. Untuk apa? Untuk kemudian melakukan regenerasi atau pembaruan sel. Jadi firman Elohim itu tidak pernah gagal saudara. Apa yang dikatakan Bapak Yahweh itu tidak ada yang gagal. Dan tidak ada yang tidak digenapi sampai hari ini. Ketika Bapak Yahweh mengatakan melalui mulut Shelomo bahwa jantung yang bersukacita bisa mengerjakan kesembuhan, Bapak Yahweh itu betul-betul membuktikan. Saya pernah membaca satu artikel, orang yang selalu membawa hidupnya itu dalam sukacita, jantung hatinya dibuat sukacita, itu bisa membuat regenerasi sel atau pembaruan sel-sel tubuhnya yang rusak. Dan itu betul-betul terjadi loh saudara. Sel-sel tubuh orang itu yang rusak, lumpuh, sudah tidak berfungsi, itu bisa berfungsi lagi. Betul-betul bisa berfungsi. Dan medis juga membuktikan sel-sel tubuh yang sudah mati itu bisa dirangsang untuk hidup lagi melalui satu perasaan yang namanya sukacita atau gembira. Ini medis juga membuktikan. Lalu yang terakhir, masih di huruf Het. Jantung yang gembira atau bersukacita bisa mengerjakan kesembuhan, itu karena sukacita akan mendatangkan keajaiban Bapak Yahweh di dalam kehidupan kita. Arti huruf Het yang menyusun kata sameah, yang artinya sukacita ini, huruf Het ini juga memiliki arti miracle atau keajaiban. Jadi yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita mendengar semua keajaiban-keajaiban dari satu perasaan yang namanya sukacita, saya hanya bisa menyampaikan satu hal. Bersukacitalah dan biarlah keajaiban-keajaiban Bapak Yahweh itu datang dan tinggal di dalam kehidupan kita. Amin. Cuman disuruh apa satu di antaranya? Selain kita berdoa, kita disuruh apa? Bersukacita. Gampang enggak kira-kira? Gampang. Ya, cuma disuruh merenges gitu loh. Meringis, ketawa. Ya, jadi yang terakhir, bersukacitalah dan biarkan keajaiban-keajaiban Bapak Yahweh itu datang dan tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akan akhiri firman pada malam hari ini.